Berikutnya Bapak Ibu, prinsip identitas ya adalah tema kelompok kecil kita untuk sesi ini. Ya, kami kembali informasikan kepada Bapak Ibu bahwa selama sesi ini berlangsung, Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan pada kolom chat. Ya, jadi nanti pada saat sesi tanya jawab kami akan membacakannya. Ya, baik Bapak Ibu, pribadi yang luar biasa yang akan sharing live kepada kita semua pagi ini ya adalah seorang yang sangat luar biasa ya, didampingi oleh istri beliau. Hari ini akan sama-sama sharing buat setiap kita. Saya perkenalkan pembicara kita buat pagi ini adalah Bapak Paulus Ko ya, dan Ibu Ida Sugiati Ko ya. Mohon maaf kalau salah sebut marga ya. Bapak Paulus dan Ibu Ida dikaruniai 2 orang anak ya. Anak pertama Paul Kenichi 14 tahun dan anak kedua Samantha Michiko 13 tahun. Pak Paulus adalah pemimpin di Gerakan Generasi Baru atau GENBI. Itu adalah salah satu pelayanan anak muda yang konsentrasi di pelayanan olahraga. Ya, begitu ya Pak, Bu ya. Baik, Bapak juga terlibat dalam pelayanan youth lebih dari 20 tahun di Apollo Ministries. Lama sekali ya Pak. Kemudian Pak Paulus terlibat dalam pelayanan olahraga sejak tahun 2000 ya. Beliau juga salah satu facilitator global di Team Sport Movement. Itu pelayanan olahraga sedunia dan sampai sekarang masih melayani. Luar biasa. Beliau juga penanggung jawab di Indonesian Sport Partnership dan bersama Ibu Ida melayani dalam tim pemuritan keluarga di gereja lokal Abelove Industry. Mari Bapak Ibu, kita mau beri reaction tepuk tangan menyambut sharing dari Pak Paulus dan Ibu Ida. Kami persilakan, Pak. Terima kasih untuk Ibu Marina. Senang sekali hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan orang tua dari seluruh TK Tunas Bangsa yang ada di Jakarta. Dan rasanya kalau hari ini ada kesempatan kami boleh sharing, kami boleh berbicara di tengah orang tua, mengingatkan kami ketika anak-anak kami masih seumuran ya, TK gitu ya, umur 4-5 tahun. Dan rasanya cepat sekali gitu ya, waktu berlalu begitu saja. Ya, dan hari ini kami mau ceritakan apa yang pernah kami alami dan kami pelajari bersama-sama. Dan hari ini kami mau cerita ya. Nah, sebelum cerita ini, saya perkenalkan dulu nih istri saya nih. Ya, kami sudah menikah hampir 18 tahun. Ya, September kemarin kami sudah menikah 17 tahun. 17 menjelang ya, berarti sudah jalan ke 18 berarti sekarang ya. Dan dalam rangka hari ini tema kita adalah membangun keluarga sehat seutuhnya dengan tema membangun generasi yang luar biasa, mighty generation. Itu ini mengingatkan saya lagi nih, kembali lagi flashback dengan pelayanan youth ya. Dulu kita mau generasi yang diberkati Tuhan. Kemudian kalau dulu di pelayanan anak-anak disebut menyelamatkan ya anak-anak yang dipilih, yang terpilih. Dan hari ini generasi yang terpilih itu ada dan generasi yang kuat ya. Dan saya mau share juga apa yang menjadi visi misi dari keluarga kami. Ya, tadi diceritakan oleh Pak Beta tentang identitas yang akan terjadi dengan masa depan. Dan kami keluarga juga kami punya identitas kami. Apa yang kami mau lakukan untuk keluarga kami? Kami mau keluarga yang menjadi teladan. Ya, ini visi misi kami, teladan dan inspirasi melalui pernikahan yang kuat dan pola asuh atau parenting yang berpusatkan pada Kristus. Jadi ini keluarga kami mau bersama-sama ya, suami istri dan anak-anak kami mau membangun keluarga ya yang kuat, yang menjadi inspirasi dan teladan pusat pada Kristus. Nah, ini nilai-nilai keluarga kami. Dari sekian banyak nilai, kami mau 4 nilai ini menjadi dasar dari kami melakukan banyak hal. Ya, yang pertama itu integritas, yang kedua itu mengasihi dan memberi. Ya, anak saya Kenichi katakan kalau mau mengasihi harus bisa memberi. Ya, jadi makanya kenapa mengasihi dan memberi. Ya, itu poin yang kedua. Dan ketiga itu tentang kerendahan hati. Ya, dan 4 kesederhanaan atau hidup sederhana. Kami mau supaya ini menjadi pola, ini yang menjadi dasar dari banyak hal ketika kami mengambil keputusan
keputusan di dalam keluarga kami. Ya. Nah, dikatakan oleh tadi bahwa ada 4 peran orang tua, ya, KOPI, ya, kasih. Setiap kita, anak-anak kita sebagai orang tua dan juga anak-anak harus ngalamin ini, ya, kasih yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, kasih tak bersyarat yang sudah Tuhan nyatakan ke dalam hidup kita, dan kita harus alami, dan itu kita bisa impartasikan kepada sebagai orang tua dan juga kepada anak-anak kita. Yang kedua tentang otoritas moral. Mengerti tentang otoritas moral dan mengalami apa itu otoritas moral. Dan potensi, setiap kita harus mencapai potensi yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, dan anak-anak kita harus gali supaya kita bisa temukan yang terbaik dari potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup setiap anak-anak kita. Dan kemudian identitas, ya. Identitas itu adalah menggambarkan ketika kita sadar tentang identitas kita, kita mengerti identitas kita, kita akan berperilaku, kita akan bertindak dengan apa yang kita ketahui dengan identitas kita. Jadi kalau kita mengerti 4 hal ini, kita akan maksimal dengan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Ya, hari ini karena kita bicara tadi Pak Beta juga sudah cerita dengan sangat gamblang tentang identitas, kami akan bagi sedikit juga apa yang kami bicarakan mengenai identitas, ya. Dari identitas itu dan menggambarkan tentang siapa diri kita, dan juga ketika kita sadar dengan siapa diri kita, itu menentukan juga apa yang kita kerjakan, ya. Mari kita baca, ya, di Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Sebelum kita bisa menanamkan identitas yang benar untuk anak-anak kita, pasti kita sebagai orang tua juga harus terlebih dahulu tahu, ya, bahwa siapa sih kita orang tua. Kenapa Tuhan panggil kita sebagai orang tua? Ya, di Mazmur 127 ayat 4 dan 5 katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Nah, kata-kata pahlawan ini sangat sangat menggelitik saya gitu, ya. Seringkali kita sebagai orang tua nggak sadar bahwa kita punya peran yang sangat spesial, ya, buat anak-anak kita. Seringkali orang tua cuman berpikir, oh saya cuman orang biasa gitu, ya, orang biasa yang ya punya anak gitu, punya keluarga, punya anak, kayaknya semua orang melakukan hal yang sama gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan panggil kita sebagai pahlawan. Nah, kata pahlawan itu saya sangat suka. Kalau anak-anak tuh sering menggambarkan pahlawan itu seperti superhero, ya. Nah, kalau anak-anak kita kebetulan suka sekali dengan yang namanya Marvel, berikut dengan papa mamanya, ya, kita juga suka, ya, superhero. Jadi kita ngelihat bahwa kalau pahlawan itu mereka jadi inspirasi gitu, ya, jadi role model. Kalau anak-anak kecil gitu, ya, biasanya kalau mereka sangat menggemari menjadikan misalnya Spider-Man gitu jadi pahlawannya, mereka sampai minta gitu dibelikan kostum yang sama seperti pahlawannya dia gitu. Nah, gayanya pun diikutin gitu, ya. Kalau Spider-Man suka keluarin web gitu dari tangannya, tuh anaknya juga ikutan gitu. Jadi ternyata seorang pahlawan itu jadi inspirasi yang besar buat seorang anak. Nah, Tuhan panggil kita sebagai orang tua itu jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu sesuatu yang membuat anak kita tuh belajar sesuatu dari kita gitu, ya. Nah, kata lain dari pahlawan ini, beberapa versi dalam bahasa Inggris kita lihat, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, kita lihat bahwa disebut warrior. Ya, warrior itu bisa diterjemahkan sebagai pejuang. Nah, kita sebagai orang tua juga identik dengan seorang pejuang, ya. Pejuang itu apa sih? Orang yang memperjuangkan sesuatu, benar nggak? Seorang pahlawan juga orang yang membela sesuatu, membela kebenaran, membela orang-orang yang dia kasihi, membela orang-orang yang lemah, gitu, ya. Nah, kita adalah pejuang-pejuangnya buat anak-anak kita. Kenapa pejuang? Kita sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita ada dalam medan peperangan. Karena apa, Bapak Ibu?
kita sadar nggak sadar sebenarnya kalau kita nggak melakukan sesuatu, dunia ini sedang menarik ya anak-anak kita dengan segala hal yang menarik gitu ya. Begitu banyak yang ditawarkan dunia ini, kalau kita nggak memberi nilai kepada anak-anak kita, itu anak-anak kita akan terseret dengan dunia ini. Jadi kita sebagai pejuang dan pahlawan, kita harus membela anak-anak kita, harus melindungi anak-anak kita. Kita harus berjuang buat anak-anak kita. Ya, terus firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tuhan katakan kalau kita udah menaruh gitu ya, menanam sesuatu, menginvestasikan sesuatu buat hidup anak-anak kita, kita akan berbahagia. Kita akan melihat hasilnya. Ya. Nah, disebut orang tua sebagai pahlawan ya. Saya mungkin mau urai dulu beberapa ya. Pahlawan itu bicara soal salah satunya adalah gambaran Tuhan gitu. Orang tua itu adalah gambaran Tuhan untuk anaknya. Kita sebut sebagai God on skin. Jadi Tuhan yang kelihatan. Kalau seorang anak, apalagi dia belum bertumbuh secara imajinasi abstraknya ya, itu biasanya bertumbuh sekitar 8 tahun ke atas. Jadi 8 tahun ke bawah, mereka masih berpikirnya tuh yang real, yang di depan mata dia itu yang real, yang mereka lihat, yang mereka pokoknya bisa disentuh gitu, itu yang real buat dia. Jadi dia nggak bisa gambarin, nggak bisa mengimajinasikan Tuhan tuh seperti apa. Tapi yang dia bisa lihat adalah gambar ayahnya. Ya, jadi kalau gambar seorang ayah adalah gambaran Tuhan untuk anaknya. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ayah yang cuek, dia akan punya gambaran Tuhan itu sebagai Tuhan yang cuek. Kalau dia melihat ayahnya nggak pernah hadir, nggak pernah main sama dia, nggak pernah deket sama dia, nggak pernah mungkin kerja terus gitu ya, mungkin lembur terus, nggak pernah ada di rumah gitu. Atau nggak mungkin ayahnya ada di rumah, cuman kerjaannya setiap kali pulang, dia cari gamenya atau nggak dia cari TV-nya. Nah, ayah itu nggak hadir buat dia. Jadi seorang anak akan merefleksikan Tuhan itu sebagai, Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak hadir, karena ayahnya sendiri yang kelihatan tuh nggak hadir. Nah, kalau ayahnya pemarah, dia akan punya gambaran bahwa, oh Tuhan itu mudah marah ya. Atau enggak, kalau misalnya ayahnya itu apa-apa semua kasih gitu ya. Dia mau apa dikasih, semua dibolehkan, dia akan melihat juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang gampangan. Jadi buat seorang anak, gambaran seorang ayah itu sangat-sangat penting ya. Jadi apakah yang kita mau gambarkan kepada anak-anak kita tentang Tuhan? Itu harus mulai dari kita sebagai orang tua, khususnya ayah. Saya punya satu cerita. Saya ngobrol dengan satu orang gitu ya. Nah, ternyata dia punya suami yang jarang sekali ngobrol gitu. Jarang sekali ngobrol. Jadi kalau dia di rumah tuh diam gitu ya. Dia asik dengan handphonenya, dia asik dengan gamenya, dia asik dengan TV-nya, dia nggak suka ngobrol. Nah, ternyata setelah kita ngobrol panjang, diketemukan bahwa dia itu memang ada dalam keluarga yang papanya itu hadir, ada di rumah, ya. Tapi keluarganya itu punya budaya diam. Jadi nggak pernah ngobrol. Jadi kalau sampai punya masalah, dia punya satu dia punya satu kebiasaan bahwa kalau lu punya masalah, telan sendiri. Ya, kalau punya masalah lu beresin sendiri. Jangan minta tolong sini, minta tolong sana, atau cerita-cerita. Nggak pernah, itu nggak pernah kesampaian, nggak pernah terjadi di keluarganya. Jadi kalau setiap anggota keluarga di situ punya masalah, dia akan bereskan sendiri. Oleh karena itu dia punya gambaran tentang Bapa juga seperti itu. Dia nggak bisa dekat sama Tuhan. Karena dia melihat bahwa bapaknya diem, dan kalau dia ada masalah, dia harus berjuang sendiri. Jadi dia membiasakan bukan minta sama Tuhan, tapi dia berusaha dulu sampai sekuat tenaga gitu, mengandalkan kekuatannya sendiri.
Nah, itu sebuah gambaran ya dari sebuah keluarga. Nah, orang tua juga menjadi model atau teladan dan inspirasi. Ada statement katakan bahwa my father is my first hero and also my first love. Untuk anak laki-laki, my first hero. Untuk anak perempuan itu my first love. Jadi kalau memang gambaran bahwa anak-anak itu adalah pendengar yang buruk, tapi mereka itu mencontoh dengan sangat baik gitu ya. Oleh karena itu mereka melihat tingkah laku kita ya sebagai orang tua. Ketika bagaimana kita bertindak, bagaimana kita boleh melakukan segala sesuatu, mereka melihat kita ya. Saya mau kasih contoh ketika waktu itu anak si Kenichi masih umur 4-5 tahun lah. Kami di Komsel, lagi Komsel. Saya baru mau mulai Komsel. Ya. Dia duduk, ya saya ada duduk di sebelah, beberapa teman-teman Komsel udah duduk, kemudian dia duduk. Kemudian dia membuka laptopnya dia, laptop mainannya dia, ya. Kemudian dia membuka laptop, kemudian dia melihat setiap kita, ya kemudian dia bermain, bertingkah laku seperti saya mengajar kepada anak, dan kami semua ketawa gitu. Saya nggak pernah gitu ngajarin dia seperti itu, tapi dia karena sering ada di tengah-tengah waktu Komsel, dia melihat saya bertindak seperti itu, dia melakukan yang sama. Saya membuka laptop, kemudian saya membuka Alkitab, saya sharing gitu ya, dan dia melakukan yang sama. Itu salah satu contoh ya, contoh sederhana. Waktu kami tertawa, kami ini kayak bapaknya percis nih, kayak bapaknya. Saya dalam hati saya nggak pernah ngajar, tapi dia mengcapture, yang mengambil gambaran itu. Ya, jadi ini salah satu contoh ya bahwa teladan, model, dan inspirasi. Ya. Dan orang tua juga adalah penulis hati nurani anak. Ya, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Dan orang tua juga menentukan kemana arah anak panah dilesatkan. Yang tadi di Mazmur 127 katakan bahwa kita adalah pahlawan yang mengarahkan anak panah kita ke tujuan. Berarti orang tua itu harus tahu dulu tujuannya. Orang tua itu harus tahu dulu kemana dia harus lesatkan anak panah itu. Dan juga nanti kita bicara banyak dengan hal ini mengenai potensi, ya mengembangkan potensi yang terbaik yang sudah Tuhan taruh. Karena itu siapa tugasnya siapa? Tugasnya orang tua, ya. Ya. Nah, bicara soal ketidakhadiran seorang ayah. Bagaimana kalau ayah tidak, tadi dikatakan Pak Beta bahwa kenapa harus dimulai dari ayah? Karena ayah itu memang sumber. Ya, kalau ayahnya benar, pasti anaknya benar. Keluarganya benar. Kalau suaminya benar, istrinya pasti benar. Ya, dan anak-anaknya itu dimulai dari mana? Dari seorang ayah, seorang pria, seorang suami. Nah, ini dalam buku The Boy Crisis yang ditulis oleh Farrell and Gray. Ini buku baru terbitan 2018. Ini di dalamnya itu banyak data, ya, data yang terkini yang terjadi di Amerika. Ya, data-datanya diambil dari Amerika, tapi saya percaya bahwa ini tidak jauh juga terjadi di tengah-tengah kita. Kalau tidak ada ayah, apa yang terjadi dengan seorang anak? Ya, 3 pertama poinnya masalah di sekolah pasti. Ya, kemudian dia sulit membaca, sulit menulis, dan sulit untuk berhitung matematika. Dan kemudian kemungkinan besar mereka akan drop out dari sekolah. Kalau ayah itu tidak berfungsi, ayah itu tidak hadir, ayah itu hadir tapi tidak melakukan tugasnya, ya. Kemudian menganggur, bunuh diri, terlibat dengan obat-obatan, tunawisma, bullying, ya, berbohong, kejahatan dan kekerasan, pemerkosaan. Ini bicara soal kalau ada data yang lain dikatakan bahwa sebagian besar dari orang-orang yang pernah masuk ke dalam tahanan itu ditanya apakah ayah mereka hadir, apakah ayahnya mereka berfungsi. Sebagian besar dari mereka berkata tidak. Ya. Dan kemudian yang masalah yang lain adalah ketika mengalami masalah kesehatan, ya, tekanan darah tinggi dan juga asma, itu sudah ada datanya, hubungan yang sangat dekat antara kehadiran orang tua, kehadiran ayah, terutama dalam kehidupan masa-masa awal kehidupan dari seorang anak. Ya. Jadi ini dampak
negatifnya, ya. Ya. Nah, kalau kita mengerti tentang ini, ya, ini sudah, saya percaya bahwa ini sudah disiarkan beberapa kali, ya. Tapi kami akan ulangkan karena ini penting, ya. Bagaimana Bapak Ibu kan sekarang lagi ada di TK, ya, anak-anaknya ada di TK. Nah, pengaruh ibu itu adalah pengaruh yang mayor, yang besar, ya. Bukan berarti ayah tidak berfungsi di situ, tapi ayah harus mendukung dari fungsi ibu. 6 tahun pertama pengaruh ibu itu sangat besar, 6 sampai 12 tahun, umur 6 sampai 12 tahun pengaruh ayah yang lebih besar. Kemudian lepas dari itu, ketika anak-anak sudah masuk SMP, SMA, itu pengaruh teman yang akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Kembali lagi ketika mereka selesai dari SMA, 3 tahun selanjutnya itu pengaruh ayah. Kalau di 6 tahun sampai 12 tahun itu ayah itu dekat. Kalau pengaruh ayah ini tidak akan berfungsi, ayah itu tidak akan berfungsi kalau awal pertama itu ayah itu tidak berfungsi, ya, tidak dekat dengan anak tersebut. Dan lepas dari itu adalah pengaruh budaya. Jadi hari ini kalau kita kembalikan bahwa ibu itu punya pengaruh yang sangat besar. Jadi bagaimana Ibu Ida? Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya, bahwa kebutuhan anak usia 0 sampai 6 tahun apa aja sih? Nah, ini salah satunya adalah lingkungan yang stabil secara emosional untuk ibu dan anak, ya. Nah, kalau ibu ngalamin depresi, ibunya nggak bisa terima akan kelahiran anak tersebut, gitu ya, dalam selama 0 sampai 6 tahun ini, dia akan mengalami, seorang anak ini akan mengalami perkembangan yang sangat dipengaruhi, gitu loh. Jadi kebutuhan seorang ibu pada saat itu juga perlu didukung secara emosional, ya. Jadi makanya bapak-bapak jangan biarkan istri kecapean, keletihan dengan karena mesti mengurus anak dan mengurus rumah. Tolong diingatkan, berfungsilah dengan baik, ya. Bantu di rumah, ya. Jangan hanya berpikir bahwa saya sudah cari uang, sudah selesai, gitu, ya. Tapi harus percayakan bahwa kebutuhan anak-anak kita, ya, itu penting, dan juga istri juga harus dijaga kesehatannya, emosinya juga mesti stabil karena itu mempengaruhi juga kesehatan anak. Saya jadi ingat terima itu WA terakhir-terakhir ini ada satu video yang lucu. Karena ada seorang pria yang bilang, katanya, ternyata kalau zaman sekarang, pria yang seksi, pria yang romantis itu adalah pria yang mau terlibat dalam mengurus rumah tangga. Contohnya mau terlibat memasak, mau terlibat bersih-bersih, gitu ya, mau terlibat ngurus anak. Nah, itu yang disebut seksi dan romantis buat seorang suami, katanya. Oke, jadi yang kedua juga keintiman melalui menyusui, ya, pelukan dan kontak mata yang intim itu sangat penting. Yang tadi disebutkan 0 sampai 6 tahun itu peranan seorang ibu. Jadi keintiman ini sangat menentukan seorang anak itu nantinya dia mudah berteman atau enggak, dia mudah bersosialisasi atau enggak, dia mudah percaya sama orang atau enggak. Itu ditentukan dari keintiman dengan ibunya, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memilih untuk nggak menyusui, gitu ya, karena mungkin ada pekerjaan yang harus dibela-belain sehingga nggak bisa menyusui, atau ada wanita-wanita zaman sekarang yang berpikir, aduh kalau saya menyusui nanti badan saya tidak bagus, gitu ya, tidak ideal lagi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus sebenarnya dipikirkan. Sebenarnya itu kita sedang menjalin keintiman. Waktu kita menyusui, kita memeluk, sering-sering memeluk, ya, seorang anak, ya. Itu sangat berdampak besar buat seorang anak. Mungkin saya mau cerita terlebih dahulu apa yang pernah saya alami. Ini yang saya diceritakan oleh kakak sama kakak saya, dan juga di waktu ada gambar, ya, gambar foto ketika aku masih kecil, masih baru belajar jalan, itu belum belajar jalan kali itu, ya. Saya duduk di walking chair, ya. Ya, jadi kursi apa sih? Kursi roda, ya.
yang buat belajar berdiri dan jalan. Buat jalan ya dulu. Ya, itu gambar foto lama dan itu walking chair-nya itu terikat dengan mesin jahit dan mama saya ada gambar mama saya sedang menjahit. Ya. Dan diceritakan juga bahwa waktu itu mama sibuk menjahit. Dan dari gambar ini kemudian saya mencoba dengar cerita dari kakak saya, dari koko saya dan juga dari saudara-saudara saya. Digambarkan bahwa mama saya waktu seumuran itu, saya yang masih kecil, itu sibuk sekali menjahit ya, membantu pekerjaan dari bapak saya melakukan yang berdagang, bapak saya menjahit. Dan saya sering bermain sendiri waktu itu ya. Dan saya punya kesulitan. Nah, ini salah satu mungkin kesulitan saya adalah saya tidak bisa dekat dengan banyak orang. Dan saya ketika saya ingat betul remaja dan SMA, kuliah itu saya itu agak cuek, cool gitu ya, tidak bisa merasa dekat dengan orang lain gitu ya, agak apatis gitu, agak minder, terus gagap gitu ya, nggak bisa banyak bicara dengan orang lain. Tapi saya melihat dengan saya flashback dengan cerita itu, saya mengerti bahwa mungkin mama saya itu tidak banyak bicara dengan saya. Saya tahu mama saya sayang banget dengan saya. Cuman pada waktu umuran segitu saya dibiarkan sendiri, bisalah gitu ya, main sendiri, jalan sendiri dengan kesibukannya dia. Itu mungkin saya punya masalah dengan relasi hubungan dengan orang lain. Ya, karena anak-anak pada masa itu membutuhkan banyak pelukan. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang anak-anak yang masih di TK itu sangat membutuhkan banyak sentuhan fisik gitu ya. Banyak dipeluk, banyak ditatap matanya. Kalau bicara tatap mata, jangan kita lagi sibuk dengan handphone, kita nggak sempet tatap mata anak kita gitu ya. Karena kebiasaan, karena kita juga dibesarkan mungkin tidak melakukan hal yang sama, tapi cobalah kita mau belajar gitu ya. Sentuhan fisik itu terutama di 5 tahun pertama itu ya, 2 tahun pertama yang sebenarnya yang sangat erat, tapi tidak putus kemungkinannya anak-anak masih suka gitu dipeluk, ditatap ya, disayang gitu. Ya. Nah, yang ketiga juga ternyata peran ibu di 5 tahun, 6 tahun pertama ini meningkatkan fungsi otak. Ya, kalau kita sering membacakan Alkitab, kita membacakan buku-buku cerita, dan kita bermain bersama dengan mereka. Nah, ini bukan hanya ibu saja, ini bisa dilakukan oleh seorang ayah juga. Nah, waktu pas anak-anak kami kecil, suami saya membiasakan diri gitu ya, untuk setiap hari, setiap malam sebelum tidur, ada ritual kita membaca firman, lalu membaca buku cerita, terus juga bermain sama mereka. Dan seringkali suami saya sering mendongeng, ya, mendongeng, ntar cerita tentang hari ini dengan dongeng-dongengnya dia, dan itu sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak kami. Jadi itu sebenarnya sadar atau tidak sadar kita sedang menginvestasikan ya sesuatu dalam hidup mereka, dan itu mempengaruhi fungsi otak anak-anak kita juga. Dan saya percaya bahwa para ayah ini investasi waktu itu adalah salah satu yang penting ya, untuk boleh ada dengan mereka memberi waktu untuk bermain dengan anak-anak, terutama di awal-awal tahun kehidupan anak-anak kita ya, dengan membaca firman, bermain bersama-sama, mendongeng ya, bermain dengan waktu yang memang sudah diberikan khusus untuk anak-anak kita. Jangan punya pemikiran ya sudahlah itu mah kerjaan mama. Ya, kerjaan mama, ya udah biarin mama aja. Kehadiran kita itu membawa hal yang sangat berdampak untuk anak-anak kita. Ya. Dan ini kami lakukan bersama-sama ya, sejak dua anak kami itu belum lahir dari kandungan, dan kami ada waktu sesibuk apapun selalu ada waktu untuk, kalau saya ada di luar kota, saya akan usahakan untuk boleh telepon ya, untuk boleh berbicara kepada anak-anak kami. Jadi waktu pas hamil pun sudah dibacakan firman maksudnya ya. Iya. Oke, terus poin yang keempat, kita memelihara dan merawat ya. Nah, memelihara dan merawat ini bicara juga soal belajar mengungkapkan perasaan. Nah, saya menemukan bahwa banyak sekali dari kita sering punya kesulitan untuk
mengenali perasaan kita sendiri atau sulit untuk mengungkapkan perasaan kita. Contoh, kita dari dulu mungkin terbiasa untuk kalau nangis gitu ya, kita lagi nangis atau ngelihat anak nangis, diam gitu kan. Maksudnya tujuannya itu pokoknya harus diam gitu. Jadi kita tanpa sadar kita nggak melatih anak untuk mengenali perasaannya dia. Mungkin dia nangis karena apa? Oh, mainannya direbut gitu ya. Kita mesti belajar ngajarin mereka juga untuk kenali perasaan mereka. Oh, kamu marah ya, kamu sedih ya karena mainan kamu diambil. Jadi kita mesti belajar ungkapkan, belajar ajar anak kita untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, atau enggak mungkin kalau anak sering rewel ketika dia capek gitu ya, dia udah letih, kita harus bantu dia juga untuk ingatkan bahwa oh kamu lagi capek ya, kamu lagi mau istirahat ya. Jadi kita belajar untuk kenali perasaan itu karena itu sangat berpengaruh ya. Setelah besarnya nanti. Ternyata EQ itu ditentukan dari kita seberapa kita bisa mengenali perasaan kita sendiri dan kita mengenali perasaan orang lain. Kecerdasan emosi, ya itu yang katanya yang dikatakan bahwa kecerdasan emosi itu keberhasilan dari seseorang itu bukan ditentukan oleh kepintaran atau intelektual, justru kemampuan kita mengenal perasaan kita dan kemampuan mengenal perasaan orang di sekitar kita. Ya, jadi itu salah satu yang penting ya. Nah, terus begitu ada usia 0 sampai 6 tahun itu anak-anak sering cemas akan perpisahan. Jadi ini yang kita mesti sering afirmasi juga ke mereka. Kalau misalnya kita pergi ke kantor, kita bisa bilang, nanti mama ketemu kamu ya sore ya, nanti papa ketemu kamu ya nanti jam berapa misalnya. Jadi memberi satu kepastian bahwa kita akan kembali lagi. Nah, itu ada satu permainan yang bisa dilakukan seperti permainan kayak petak umpet gitu ya. Itu sebenarnya kita lagi ngajarin ke anak-anak bahwa ketika kita hilang sebentar, nanti kita akan datang lagi. Kita selalu bersama-sama dengan mereka. Itu hal-hal yang mereka khawatirkan di usia 0 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir itu mengembangkan kecakapan hidup dan kompetensi dasar ya. Hal-hal yang bagaimana anak-anak itu harus belajar untuk berbagi. Salah satu contohnya itu kecakapan hidup itu. Iya. Membereskan mainan juga. Betul, ya. Bagaimana harus belajar untuk hidup teratur, ya, dan tertib gitu ya. Itu harus diajarkan, dan yang mengajarkan siapa? Yaitu Bapak dan Mama. Ya. Nah, mengenai identitas yang tadi dikatakan bahwa ini yang dikatakan kita coba simpulkan ya dari apa yang identitas dari sekunder, primer ya. Kita coba ini 3 hal ya. Pertama itu identitas itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan dari orang tua. Yang ini yang kita terima tanpa kita bisa filter. Dan oleh karena ini kalau kita bicara soal ini, makanya penting sekali kita sebagai ayah, sebagai ibu harus memberikan nilai yang benar. Ketika anak sudah besar, itu nilai itu sudah sulit untuk dibangun karena dasarnya sudah ada gitu. Kalau kita tidak menginvestasikan nilai yang benar atau memberikan nilai yang benar, menanamkan nilai yang benar, itu kita kehilangan. Ya, makanya kasih contoh. Ya, seringkali mungkin dulu ya orang angkatan kita. Orang tua kita gitu ya, sering kita ditanamkan, oh kamu harus belajar sungguh-sungguh, kerja yang benar supaya dapetin banyak uang. Nah, itu baru kamu sukses gitu loh. Jadi kalau kamu nggak sukses, itu kamu nggak berharga, sepertinya seperti itu. Jadi itu sebuah nilai yang ditanamkan bahwa kesuksesan itu ditentukan dengan performance kita. Ya. Atau mungkin gini, anak-anak itu sangat kasih orang tua itu sepertinya bersyarat ditentukan oleh nilai akademik. Contoh gitu ya, kalau misalnya anak habis ambil rapot, nilainya merah gitu ya, nilainya banyak yang jelek, kita sebagai orang tua merengut gitu ya. Terus atau enggak, mungkin kita jadi punya satu sesi khusus gitu sama anak kita, dan kita akan marahin dia, kita akan tuntut dia.
itu ternyata memberi nilai bahwa anak itu berharga karena performance. Kalau dia manis, bertingkah laku manis, dia baru berharga. Kalau dia nakal, berarti dia nggak berharga. Kalau dia punya nilai yang bagus, dia berharga. Kalau nggak punya nilai bagus, berarti dia tidak berharga. Seringkali kita juga mungkin dibandingkan atau kita membandingkan gitu ya. Oh, kamu nggak kayak kakak kamu. Kakak kamu tuh matematika tuh nggak pernah ada masalah. Kenapa kamu selalu ada masalah dengan matematika? Coba kamu belajar sama kakak kamu. Sebenarnya mungkin tujuan kita baik gitu ya, tapi itu di value, nilai-nilai yang diserap oleh seorang anak adalah ternyata saya tidak lebih berharga dari kakak saya. Nah, nilai-nilai seperti ini loh yang kita harus temukan sebenarnya. Apakah yang sudah sadar atau tidak sadar kita menanamkan nilai yang salah? Nah, balik lagi, kita itu sebagai orang tua nggak bisa memberikan apa yang tidak ada dalam kita. Kalau misalnya kita mungkin perlu ya ini refleksi, apakah kita juga dibesarkan dengan nilai-nilai yang salah dari orang tua kita. Nah, ini perlu untuk kita ceritakan gitu ya, ceritakan dari hati ke hati, mungkin dengan pasangan kita, mungkin dengan mentor kita. Kita perlu punya mentor karena hal-hal yang seperti ini loh yang terjadi di masa lalu yang mungkin menjadi luka buat kita. Kalau kita belum sembuh, kita nggak bisa jadi teladan dan nggak bisa jadi punya value dan nilai-nilai yang baik yang kita akan turunkan ke anak-anak kita. Dan identitas itu dipengaruhi apalagi oleh budaya di sekitar kita atau budaya global. Sadar atau tidak sadar, budaya global itu selalu ada. Ya, zamannya saya, ya zamannya kita, zaman apa? Masa-masa waktu kita masih SMA, zamannya kita musik-musiknya berbeda dengan sekarang. Dan kita hidup ada di situ. Ya, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an. Ya, itu budaya dari musik, cara kita berpakaian, cara kita berbicara itu juga berbeda. Nah, dan ini yang ada di sekeliling kita dan itu mempengaruhi hidup kita. Contoh budaya global juga, semua serba instan. Kalau misalnya untuk urusan ngantri, itu kalau bisa nyerobot deh. Bahkan kalau kita ke dokter gitu ya, saya juga sering gitu ngelihat orang yang langsung salam tempel dengan susternya, dengan perawatnya gitu, kasih uang untuk supaya dia dapat giliran yang lebih cepat gitu, karena semua dibuat instan. Cara yang lain adalah mengenai kita berlalu lintas. Kita sering kalau naik motor, naik mobil, kita melihat ya melanggar itu adalah hal yang biasa di tengah-tengah kita di kota Jakarta yang kita bicarakan. Itu budaya global. Sadar atau tidak sadar? Biasa aja kok. Sudah biasa kok. Tidak ada polisi. Kalau ada polisi baru kita tertib. Kalau nggak ada polisi kita tidak tertib. Nah, itu nilai. Tanpa sadar itu masuk di kita. Ya. Dan yang ketiga adalah pilihan-pilihan yang kita ambil sebagai nilai. Nah, kita perlu menentukan ya yang jadi nilai-nilai keluarga kita. Nah, seperti yang kita pernah tampilkan tadi di awal, keluarga kami memilih 4 nilai yang untuk kami sama-sama hidupi ya. Salah satunya integritas, memberi dan mengasihi dan memberi, kesederhanaan dan kehambaan. Ya, itu yang kita ambil untuk kita terus lakukan, terus hidupi untuk bersama dengan keluarga. Dan ini mempengaruhi setiap kita, terutama untuk anak-anak kita. Karena kita belajar, ini adalah nilai. Ada sekian banyak, ratusan nilai-nilai yang baik di dalam Alkitab, kemudian kita mau ini ada di dalam, karena ini mencirikan, menggambarkan ciri khas dari keluarga kita. Ya, soalnya kalau kita tidak memberi nilai buat keluarga kita, otomatis dunia yang akan memberi nilai buat keluarga kita, buat hidup kita ya. Ya. Jadi dikatakan oleh Pak Beta sudah katakan bahwa nilai itu menentukan tingkah laku. Nilai itu menentukan cara berpikir kita dan kita membuat keputusan dan bertingkah laku. Jadi roh ini pribadi kita ya. Nah, kalau kita bicara soal ini, tanpa nilai yang benar, kita tidak akan punya perilaku yang benar. Ya. Yaitu jadi kalau kita sudah mengerti dengan gambaran ini jelas sekali gini,
Makanya kita harus punya nilai. Nilai-nilai kebenaran itu harus dibangun. Nilai-nilai kebenaran harus ditetapkan di dalam keluarga kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di layar, ini sebuah kertas putih. Nah, kita mau menampilkan ini supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran ya, bahwa sebenarnya anak kita itu seperti kertas putih, ya gambarannya. Jadi hati nurani mereka itu seperti selembar kertas putih yang belum ada tulisannya apa-apa gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menuliskannya? Nah, seringkali kita sering gitu ya untuk, udahlah kita males untuk nulisin, udah kasih aja pengasuh yang nulisin. Atau nggak kita kasih aja guru les, atau nggak guru sekolah, atau guru sekolah minggu yang tulisin. Mungkin tulisannya lebih baik daripada saya gitu sebagai orang tua. Nah, itu salah gitu, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua itu, kita diberi satu kehormatan ya sama Tuhan untuk kita menuliskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hati anak-anak kita. Kalau kita tidak menuliskannya, otomatis itu akan ditulis oleh orang lain. Dan hari-hari ini media begitu luar biasa gitu ya. Jadi tantangan kita itu bukan sesuatu yang mudah hari-hari ini gitu. Ketika anak itu dengan mudahnya membuka apapun yang ada di dalam handphone, di dalam laptop, komputer, atau apapun juga gitu, media itu bisa menuliskan banyak hal buat hidup anak-anak kita. Nah, apakah kita mau memfilter? Apakah kita mau menuliskannya sendiri gitu? Nggak mau sembarangan orang lain menuliskan itu di dalam hati nurani anak-anak kita. Ini saya akan memperlihatkan sebuah video klip bagaimana menyampaikan identitas ya yang baik ya oleh seorang ayah. I am strong. I am strong. I am smart. I am smart. I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am faithful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you guys for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, you're fine. Let's go. Oke, Bapak Ibu bisa mempunyai versinya masing-masing ketika kita memberi identitas kepada anak-anak kita ya. Nah, kita mau lihat ini identitas apa sih yang harus kita tanamkan berulang-ulang buat anak-anak kita, karena ini didasarkan oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca tentang identitas anak ini, saya mau bacakan beberapa dari firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, jadi pribadi kita dan anak kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya, dikatakan juga di Galatia bahwa kita bukan lagi hamba, di Galatia 4 ayat 7 ya. Kita bukan lagi hamba melainkan anak ya. Terus begitu di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan kita berasal daripada Allah. Dan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah orang yang berharga. Anak-anak kita ini adalah pribadi yang berharga, bukan ditentukan dari performance kita, bukan ditentukan dari seberapa bisa kita melakukan sesuatu yang membuat mungkin orang tua bangga gitu ya, tapi pada dasarnya seorang anak adalah seorang anak yang berharga.
Nah, kita adalah anak Allah yang hidup, dan kita warga kerajaan sorga. Kita ini punya kerajaan sorga loh. Maksudnya kita adalah warganya, gitu. Jadi, dan hidup ini adalah semua tentang Allah dan tentang misinya. Jadi kalau kita bicara tentang ini, statement ini harus selalu ada. Hidup ini tentang saya. Ini bukan tentang saya. Ini juga bukan tentang kamu, tapi tentang Kristus dan juga melakukan misinya. Ya, kalau kita sudah tadi baca, Galatia 2 ayat 20 katakan, aku hidup, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Ya. Ya, dan juga 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamu umat pilihan Allah, ya. Imamat yang rajani, ya. Umat tebusannya untuk memberitakan apa perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan. Perbuatan yang besar itu tentang misi-misi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak identitas, kalau kita tahu kita anak Allah, kita tahu siapa kita akan lakukan apa yang kita tahu, ya, siapa diri kita. Ini tadi sudah bicara, karena kita ada di dalam budaya sekeliling kita tidak punya budaya yang lain, kita akan terhisap di dalamnya. Makanya kita perlu budaya tandingan. Kita harus punya budaya yang berbeda, budaya yang bertentangan dengan budaya global yang ada saat ini. Budaya apa? Budaya yang ada di dalam Kristus. Makanya itu kenapa ketika kita ada budaya tandingan, kita akan menjadi trendsetter. Membawa hal yang berbeda, orang akan melihat hal itu. Jadi orientasi budaya tandingan itu menjadi hal yang harus kita kerjakan. Ya, ini sudah saya katakan tadi, kalau kita tidak ada budaya di dalam keluarga kita, otomatis dunia akan membangun budaya dalam keluarga kamu. Jadi bicara soal identitas, mengenai bicara soal budaya di dalam keluarga kita. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, kalau kita mau bangun budaya, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu komunitas, ya, sekeliling kita. Ini ada bicara lagi soal komunitas pendukung yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Beta. Kita perlu ada orang-orang sekeliling kita supaya kita bisa punya budaya, punya identitas, punya nilai-nilai. Kita jaga nilai-nilai itu konsisten di dalam hidup kita. Ya. Jadi makanya dikatakan di dalam salah satu bukunya, Kasih Kasih katakan bahwa itu perlu satu kampung untuk membesarkan seorang anak. It need a village to grow a kids. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara soal ini, kita perlu ada komunitas orang sekeliling kita, teman komsel kita, kalau kita tahu, dan teman kompak kita perlu mentor kita untuk mendukung supaya bisa mempraktekkan dan memelihara budaya baru. Kesimpulan, ya, buat Bapak Ibu, mulai dari mana? Sadar orang tua bahwa kita adalah pahlawan dan berjuang. Kita berjuang untuk mereka. Berjuang supaya apa? Menjadi model. Karena orang tua itu adalah ketika anak-anak masih kecil, mereka melihat Tuhan, mereka melihat papanya. Ya. Dan kalau dia orang tua, terutama papa tidak hadir, tidak berfungsi, dampaknya akan besar setelah itu. Ya. Dan kita mau menanamkan identitas kita dengan benar dalam hidup anak-anak kita, karena kita menulis hati nurani anak kita dengan kebenaran firman, kita membangun nilai dan menjadi budaya di dalam keluarga kita. Yang terakhir, kita mau membangun komunitas yang sehat untuk anak-anak kita bertumbuh. Yang saya percaya bahwa itu ada di dalam Sekolah Tunas Bangsa. Ya, guru-guru yang luar biasa, yang berdedikasi, yang memberi yang terbaik. Ya, selain daripada orang tua, kita percaya bahwa komunitas yang sehat itu ada bersama dengan di sekolah dengan guru-guru dan teman-teman yang mendukung satu dengan yang lain. Jadi sangat penting buat kita sadar dulu nih, untuk kita bisa menanamkan identitas yang benar buat seorang anak, kita harus jadi orang tua yang sehat terlebih dahulu. Sehat seutuhnya ya. Sehat seutuhnya itu bukan hanya secara fisik, tapi kita juga sehat secara mungkin dengan luka-luka masa lalu kita, dengan nilai-nilai yang sudah tertabur dengan masa lalu kita. Kita harus bereskan itu, kita harus selesaikan itu. Berhenti hanya di kita. Jangan biarkan itu turun lagi ke anak-anak kita. Mungkin kita punya orang tua yang belum percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi apa yang mereka taburkan, mereka juga nggak tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, kita perlu mengadakan pemberesan gitu ya. Kita perlu ngampunin mereka. Kita perlu membangun nilai yang baru buat anak-anak kita. Buat hidup kita dan buat anak-anak kita. Nah, saya mau tutup dengan sebuah cerita.
Saya kenal satu orang pribadi, seorang wanita. Dia dibesarkan oleh mama papa yang sebenarnya baik gitu ya. Cuman mamanya ini dia pada zaman itu dia diimport gitu dari China. Dia dibeli, dalam tanda kutip dibeli untuk menikah dengan papanya. Nah, jadi seorang ibu ini akhirnya dia menikah. Jadi papa mamanya menikah dan akhirnya punya anak banyak, dan salah satunya dengan menghasilkan salah satu anaknya adalah wanita ini. Nah, wanita ini sempat cerita satu waktu dia itu pada waktu kecil dia tidurnya itu bersama dengan papa mamanya. Nah, satu waktu itu papanya itu ternyata punya simpenan lain. Gitu ya. Papanya itu karena mungkin hasil penjodohan dia nggak seneng gitu ya. Dia pingin cari sendiri. Dia pingin punya istri lagi gitu. Akhirnya papanya sering pergi, sering menemui wanita yang lain. Akhirnya juga punya keluarga dengan wanita yang itu. Dan wanita ini melihat setiap hari mamanya menangis gitu. Menangis, memukul-mukul dirinya sendiri gitu ya. Dia begitu sedih gitu. Dan wanita ini hanya bisa melihat gitu. Dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa oh ternyata sebagai seorang wanita itu tidak berdaya ya, tidak ada harganya ya. Sebagai seorang wanita itu tidak berharga gitu dibandingkan seorang pria kayaknya boleh semena-mena melakukan sesuatu terhadap istrinya gitu. Tapi istrinya tidak punya kuasa apapun gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi akhirnya wanita ini bertumbuh dan dia melihat bahwa wah, gua harus buktikan yang namanya jadi wanita itu juga bisa berhasil. Jadi apa yang Anak kecil ya waktu itu ya. ya pada waktu itu anak kecil. Jadi itu satu message, satu value yang tertanam begitu dalam sehingga dia juga punya luka gitu terhadap papanya. Ternyata seorang pria itu adalah pria yang kebanyakan pria itu tidak berfungsi, tidak bertanggung jawab, tidak bisa cuman bisa melukai apa segala macam gitu. Jadi punya gambaran yang begitu buruk tentang seorang ayah. Oleh karena itu dia juga kesulitan untuk percaya kepada Tuhan tuh sulit gitu karena dia nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu Bapak yang totally berbeda dengan bapaknya yang dia ketemui setiap hari gitu. Jadi saya ngelihat bahwa value-value yang tanpa kita sadar itu tuh sebenarnya masuk gitu di dalam kehidupan seorang anak, dan ini sampai dia dewasa, sampai dia terus gitu ya, dia masih menyimpan sebuah nilai, sebuah value bahwa untuk menjadi berharga butuh sukses. Jadi kalau kamu nggak perform, kamu nggak berharga. Kalau kamu nggak berhasil, itu kamu nggak berharga. Jadi itu yang dia cari terus. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin kita sebagai orang tua kita harus cek dulu diri kita gitu ya. Apakah ada hal-hal yang kita perlu bereskan di hadapan Tuhan gitu. Itu yang harus kita bereskan terlebih dahulu karena ketika kita punya luka, kita nggak bisa memberikan itu kepada anak-anak kita. Gitu. Kita nggak bisa memberikan apa yang nggak kita punya gitu buat anak-anak kita. Oleh karena itu kita perlu bereskan, kita perlu selesaikan, dan kita perlu membangun budaya yang baru. Kita perlu tanamkan buat anak-anak kita bahwa anak-anak kita tuh berharga, anak-anak kita itu diterima apa adanya, bukan karena dia bersikap manis atau bukan karena hasil akademiknya baik gitu. Nah ini yang kita harus bangun terus-menerus, dan karena kita harus sadar nih bahwa kita adalah pahlawan, sebagai orang tua adalah pahlawan dan pejuang. Kita harus berjuang untuk anak-anak kita. Kita harus berjuang menyelesaikan masa lalu kita, dan kita harus memberi masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami sebagai orang tua, kami mau Tuhan, supaya Engkau ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi rencanamu yang paling sempurna, yaitu boleh terjadi atas setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami sebagai orang tua, kami sadar betul dengan anak-anak kami mau menjadi pribadi yang mengarahkan anak-anak kami berhasil dengan identitas yang jelas, identitas yang datangnya dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang tua yang boleh hadir. Terus Tuhan, kami berdoa supaya Engkau beracara proses Tuhan dalam setiap kami yang ada di sekolah tunas bangsa, di TK-TK yang ada di seluruh tunas bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Paulus, Ibu Ida. Kita mau masuk sesi tanya jawab ya, Pak Bu. Berkenan kiranya sharing ya. Kami mengundang Bapak Ibu orang tua untuk bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat ya, tapi ditujukannya kepada admin ya, Bapak Ibu. Namanya admin, Bapak Ibu bisa tujukan kepada admin. Jadi bisa langsung kami proses ya. Bapak Ibu, kami juga informasikan saat ini akan diberikan link presensi atau daftar hadir untuk pertemuan hari ini di kolom chat. Bapak Ibu silahkan klik sesuai dengan area di mana anak Bapak Ibu sekolah ya. Sekali lagi, link presensi daftar hadir dapat Bapak Ibu temukan di kolom chat dan sesuai dengan area masing-masing. Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat dan ditujukan langsung kepada admin. Baik, Bapak Ibu, luar biasa responnya. Sudah ada pertanyaan? Ya, kita langsung aja ya Pak Paulus dan Bu Ida. Kita langsung saja. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Ya, nanti boleh ditunjukkan di PPT ya, biar kita semua juga bisa paham. Baik, pertanyaan pertama begini Pak Paulus dan Ibu Ida. Jika saya suka mengambil alih tugas suami dalam memberi teladan kepada anak, ya misalnya ajak berdoa saat makan, baca firman, ibadah, ya, periksa saat teduh, ya, itu misalnya saya, berarti ini istri ya, ibu ya, yang melakukan semua, jadi mengambil tugas Bapak yang seharusnya bersama-sama, dibanding anak kami tidak punya arahan sama sekali. Apakah ini salah? Karena ada latar belakangnya, kami sama-sama dari keluarga broken home, tidak ada figur orang tua yang ideal. Pola asuh kami juga bertolak belakang. Dan saya terlebih dahulu lahir baru. Bagaimana Pak Paulus dan Ibu Ida? Apakah salah mengambil alih tugas secara keseluruhan ini? Silahkan. Pertanyaannya apakah suaminya sudah kenal Tuhan atau sudah lahir baru atau belum? Ya, dari pertanyaan ini saya sudah lahir baru lebih dulu. Ya, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan sudah dan belum sih, Pak ya. Ya, kalau misalnya suaminya belum kenal Tuhan, belum lahir baru, kita harus menjadi sebagai istri ya, kita harus menuntun. Ya, memang lebih berat. Kalau misalnya suaminya sudah lahir baru, sebagai istri kita harus mengingatkan supaya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab utamanya ada di Bapak, ya, menjadi yang berdoa di waktu makan dan juga mengajar kepada anak-anak bukan hanya dari mama tapi terlibat di dalamnya. Ya, itu ya. Ya, mungkin kalau saya ngelihatnya juga sebagai gini, suami istri itu adalah satu tim. Kita nggak bisa menuntut suami kita sempurna seperti yang ideal gitu ya. Bahkan gini, kita sebagai istri itu harus menolong sebenarnya, harus menolong para suami untuk melakukan fungsinya. Contoh, kita bisa janjian dulu, bisa ngomongin dulu gitu ya. Ketika kita ngobrol tanpa anak-anak, kita bisa bilang gitu, yuk mulai nanti kalau malam sebelum tidur kamu yang berdoa ya.
gitu. Kita bisa ngingetin dulu gitu, mungkin nggak di depan anak-anak, kita ngomongan dulu gitu. Sebenarnya banyak suami yang berhasil itu karena di baliknya tuh ada istri-istri yang mendorong, yang mensupport gitu. Luar biasa. Bahkan mungkin pekerjaan istrinya nggak kelihatan. Itu kan off the record ya, nggak kelihatan, kita bisik-bisik dulu di kamar, kita kasih tahu dulu gitu ya. Jadi perlu sih sebenarnya, nggak ada yang otomatis. Ya. Suami itu suami-suami tipikal mungkin cowok gitu ya. Kalau cowok itu kan dia punya pikirannya mungkin banyak, lagi mikirin kerjaan, mikirin pelayanan, mikirin banyak hal. Nah, kita istri yang mungkin bisa lebih detail, kita mengingatkan gitu. Nanti jangan lupa ya, kita doa bareng gitu. Kamu yang mimpin ya. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Istrinya jalan dulu, nggak apa-apa. Tidak perlu harus ideal dulu gitu. Nah, itu pelan-pelan bisa dibangun. Tapi dengan sadar bahwa tugas tanggung jawab itu harusnya ada di papa. Ya. Bukan berarti mama tidak berfungsi dalam hal ini. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih Pak, Ibu. Baik, kita mau ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Silahkan, memang waktu kita singkat, tapi kita memanfaatkan dengan baik. Pertanyaan berikutnya ini Bapak Ibu. Saya bacakan, saya bekerja di luar kota. Pekerjaan membuat saya pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama, kadang 6 bulan sekali. Walaupun istri rajin berkomunikasi dan menceritakan kegiatan dan perilaku anak-anak kami, termasuk panduan orang tua yang sekolah berikan tentang peran ayah bagi anak-anak. Saya sering merasa bersalah karena meninggalkan mereka. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat melaksanakan peran saya sebagai ayah, sedangkan banyak waktu yang terlewat dari proses kehidupan anak-anak saya. Silakan Pak, Bu. Ya, saya percaya bahwa anak-anak diberikan kepada kita ini adalah warisan yang sudah Tuhan beri. Dan kita ini mau menjaganya. Dan ini prinsip yang sama ketika kita memberi hati untuk pekerjaan kita, kita juga harus memberi hati. Ya, di mana waktumu berada, di situ hatimu berada. Ya, di mana hatimu berada, itu waktu yang terbesar kamu akan berikan. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang prinsip ini, bahwa anak-anak itu kita harus beri waktu. Ya, sesibuk apapun saya percaya ini pasti ada waktu. Ya, kita tidak hanya terima laporan dari istri kita gitu yang tadi yang katakan bahwa jangan hanya perasaan bersalah betul. Ya, tapi pasti ada hal yang bisa kita berikan. Saya tidak percaya gini dengan komunikasi yang sudah semudah sekarang ini, apapun ya. Zaman kita dulu pacaran aja bisa pakai cara yang maksudnya kita bisa ke wartel gitu ya, telepon gitu tengah malam gitu kalau pacaran gitu ya. Kalau kita punya anak juga bisa memperlakukan hal yang sama. Itu contoh yang simpel ya, saya mau katakan kenapa kita harus beri prioritas kepada anak-anak kita untuk berbicara, untuk boleh mendoakan mereka, untuk tanya kondisi mereka. Jadi ini menunjukkan sesibuk apapun kita harus punya waktu bersama dengan mereka. Karena saya percaya walaupun di luar kota gitu ya, memang itu pasti ada kekurangannya. Tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa bentuk kita punya perhatian kepada anak-anak kita, bahwa kita mau berkomunikasi sekalipun mereka masih kecil, mungkin belum bisa merespon dengan apa yang kita bicarakan, tetap ada waktu yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi berarti contoh-contohnya ya, kalau misalnya ada di luar kota, mungkin setiap malam gitu kita teleponan, mungkin kita video call, ya kan, bisa doa bareng waktu malam-malam. Jadi walaupun mungkin ada di luar kota, memang secara fisik, tapi fungsinya tetap berjalan. Ya. Jadi daripada dibanding dengan bapak yang ada di rumah setiap hari, tapi dia nggak pernah ngobrol, nggak pernah bangun hubungan dengan anaknya, dia cuman sibuk dengan hobinya dia sendiri, dengan TV-nya, dengan gadgetnya, itu jauh tidak berfungsi daripada ini karena masalah pekerjaan, dan ini ada solusinya bahwa kita di zaman sekarang ya bisa dengan video call, bisa dengan Zoom, dengan apapun lah kita bisa usahakan itu. Salah satu contoh, saya kasih contoh ya. Ketika saya mendapat laporan dari istri saya bahwa waktu itu siapa ya, Ken atau Kenichi kayaknya yang bermasalah gitu dengan tingkah lakunya. Saya langsung bicara dengan dia, Ken, saya dapat laporan dari mama, kamu hari ini bertindak tidak
Baik. Kenapa? Ya. Nah, itu bentuk kita memperhatikan dengan kita bertanya. Atau juga saya terima laporan dari istri saya bahwa hari ini Kenichi punya tingkah laku, punya karakter yang baik, dan saya puji. Luar biasa loh hari ini loh. Kamu hari ini sudah lakukan seperti ini. Luar biasa ya. Papa senang. Papa senang karena walaupun Papa tidak di sana, Papa dapat laporan dari Mama, kamu lakukan ini. Luar biasa ya. Ini itu sebagai contoh yang sederhana dari kita berdialog dengan anak-anak kita. Ya. Dan mungkin juga bisa janjian untuk ngedate setelah pulang gitu ya. Mungkin setelah berapa lama, 6 bulan sekali ya. Oh nanti ya setelah 6 bulan kita janjian ya tanggal sekian Papa mau ngedate sama kamu. Ya, jadi jangan lupa mamanya juga diajak ngedate gitu. Jadi digilir lah. Jadi diajak ngedate supaya ada sesuatu yang seru gitu ya. Buat seorang anak juga menunggu-nunggu. Oh iya kapan papa pulang ya. Nah, itu bisa ngedate gitu, sambil ngedate sambil kita banyak ngobrol. Sebenarnya banyak cara sih. Yang penting fungsi, bukan hanya sekedar hadir. Yang penting fungsi ya. Amin. Thank you, Pak Bu. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana ini pertanyaan, bagaimana membuat anak kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya? Ini yang langsung direct ke sini ya. Yang kita akan bahas, berarti yang di screen dulu ya, Pak Bu. Bagaimana jika ayah sudah dipanggil Tuhan? Berarti tinggal ibu, single parents. Ya, memang ketika tidak ada ayah di rumah karena sudah meninggal ataupun mungkin sudah mungkin cerai ya. Ini dua hal yang mirip. Ya. Kalau ayah tidak ada, ibu ada di rumah, ibu bisa menjalankan fungsi papa walaupun tidak sempurna. Dan makanya diperlukan sekali lagi komunitas. Ya. Kita perlu orang-orang sekitar kita yang mendukung kita. Ada komsel kita, ada murid kita, ada teman-teman kompak, ada teman-teman peer kita yang mendukung kita. Kita perlu itu. Kita tidak bisa sendiri. Dan bagaimana cara prakteknya nanti kita bisa praktekkan ya. Nanti ada teman-teman komsel atau teman-teman kompak yang punya suami istri ya, yang sudah jadi teman. Suaminya bisa menjadi figur bapak menemani anak kita yang tidak punya ayahnya atau ayahnya mungkin sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana membuat anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Ini fungsi orang tua ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada langkah-langkah tips atau praktisnya bagaimana Bapak Ibu? Oke. Nah, saya senang dengan pertanyaan ini, berarti Bapak Ibu tidak menyerahkan pertumbuhan rohani itu di sekolah atau di guru sekolah minggu gitu ya, di gereja. Jadi memang benar ya tanggung jawabnya itu ada di Bapak Ibu, ada di Papa Mama. Nah, gimana cara membuat mereka bertumbuh? Nah, umuran 0 sampai 6 tahun ya konteksnya. Iya, kalau untuk sebenarnya gini, kita itu memperkenalkan Tuhan sedini mungkin ya, walaupun mereka belum bisa mengimajinasikan sesuatu yang abstrak gitu. Tuhan itu abstrak gitu ya. Nah, tapi firman yang kita tabur setiap hari itu memberi yang akan memberi pertumbuhan gitu. Jadi kita rajin untuk menabur. Nah, saya dapat satu statement ini cukup menarik. Kalau untuk memelihara itu butuh banyak effort, butuh banyak usaha gitu ya. Kalau nanam tanaman ya, kita kalau misalnya mau memelihara, kita nggak hanya cuman beli habis itu taruh kan. Kita akan sirami setiap hari, kasih pupuk. Kadang kita ajak ngobrol lagi ya. Kita belai-belai juga, itu ternyata itu memberi pertumbuhan yang sangat luar biasa buat tanaman. Tapi gimana cara merusak? Gampang banget, nggak usah usaha. Kita tinggalkan saja. Jadi kalau mau membuat anak kita bertumbuh, kita harus memelihara. Memelihara itu bukan hanya sekedar hal yang rohani, ya. Jangan ketika ketemu papa mama hanya bacanya ngomonginnya firman terus gitu atau Alkitab terus atau enggak yang rohani semua. Hal yang lain nggak mau tahu gitu. Nah, tapi kita memelihara itu di setiap aspek kehidupan anak. Secara fisiknya dia,
Kita beri banyak sentuhan, banyak afirmasi, kita banyak bermain bersama, kita banyak memberi teladan hidup. Itu sebenarnya hal-hal yang menunjang seorang anak itu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya bisa menabur. Amin. Ya kan? Nah, pertumbuhan itu pasti terjadi ketika kita menabur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paulus dan Ibu Ida. Luar biasa Bapak Ibu. Kita karena keterbatasan waktu, kita sudahi untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, terima kasih untuk respon yang luar biasa. Thank you untuk Pak Paulus dan Ibu Ida. Ini powerful sekali karena sharing life. Jadi benar-benar hidupnya yang dibagikan, sehingga nilai-nilai ini bunyi begitu keras dan begitu kuat dalam hidup setiap kita, baik sebagai orang tua maupun guru. Terima kasih.